Selamat sore teman-teman foodpreneur yang ada di seluruh Indonesia. Ketemu lagi di Foodies on Sharing bareng saya Sarita Steja. Di Foodies on Sharing, program ngobrol-ngobrol santai yang menghadirkan narasumber-narasumber menarik di bidangnya dan didedikasikan untuk kemajuan foodpreneur di seluruh Indonesia. Foodies the first F&B edutech in Indonesia. Mau belajar bisnis kuliner? Ya di Foodies. Nah, sore hari ini kita akan kedatangan salah satu founder brand kopi yang cukup terkenal lah di Indonesia. Sebenarnya udah pernah sih kita undang, tapi baik banget hatinya mau sharing lagi, nggak pelit pastinya gitu kan. Dan sore ini kita akan banyak cerita tentang bagaimana waktu dia create bisnis kopinya. Halo, tepat ternyata tersambungnya. Halo. Selamat halo, sore. Sar, apa kabar? Baik, kedengeran suara ya? Alhamdulillah. Jelas. Di mana nih? Nah. Jakarta lah ya pastinya ya. Jakarta lah, udah di rumah aja ini. Sosok rapi aja kan, biar berasa kerja. Halo? Kayaknya ini agak tersendat-sendat. Ini ya, kan tetap aja di rumah juga kerja ya. Halo. Itu dia. Kedengeran nggak sih? Agak putus-putus tadi, tapi sekarang kayaknya udah enggak deh. Halo. Agak putus lagi sih, kurang bagus. Sekarang. Sambungannya. Halo. Waduh, malah frozen. Malah freeze. Kayaknya kurang bagus sambungannya. Buat teman-teman sambil nunggu sore ini, nunggu narasumbernya tersambung kembali, kayaknya kurang bagus sambungannya. Mungkin boleh sedikit dada-dada silaturahmi dulu yang udah masuk room. Room. Udah nih kayaknya. Halo, tadi agak aman nggak, halo. Sekarang kayaknya lebih aman sih. Udah lebih aman. Oke. Tuh ada hai dulu, tuh ada Aldi dari 2 Coffee. Iya nih. Aduh, kalau yang nontonnya Aldi gimana ya? Serem. Saya nggak kenal sih, tapi kayaknya banyak yang kenal sama Aldi. maksudnya gini, maksudnya gue kenal dia nggak kenal gue, masalahnya. Sedih ya gue ya. Katanya kan kalau kayak gitu fans ya. Iyalah, kemarin banyak kan ngobrolnya sama Omarnya sih. Oke. Nah, buat teman-teman yang nanti mau nanya ke Irfan, iyalah siapa yang nggak kenal Irfan. Tapi nggak apa-apa, nanti kita kenalan lagi. Nanti buat yang mau nanya sama Irfan, itu jangan lupa nanti di kolom Q&A ya, karena sebentar lagi komennya mau aku tutup biar kita bisa fokus. Oke? Nah, aku tutup sekarang aja komennya ya, biar seru. Nah, oke. Tanpa membuang waktu yang lama lah ya. Hajar. Gini, kita walaupun udah banyak yang tahu kayaknya ini siapa ya, gitu kan. Tapi kan pastinya kan tahu, banyak yang tahu lah. Tapi kan kayaknya nggak semua teman-teman foodpreneur yang ada di followersnya Foodies kan kenal ya. Tapi kayaknya ada baiknya kita kenalan lagi kali ya. Kalau kemarin kita udah ngobrol sama siapa? Donna dari Anomaly Coffee. Nah, ini dari Anomaly Coffee juga sama gitu. Nah, ini sore ini kita kedatangan Irfan Helmi. Mungkin lebih enaknya langsung memperkenalkan diri sendiri dan cerita latar belakangnya apa dan sekarang lagi sibuk apa. Silakan. Boleh. Halo semua, makasih pertama-tama untuk Foodies ya, udah nggak bosan-bosan ngajakin ngobrol sore-sore. Tahu aja kurang kerjaan. Jadi nambah kerjaan lumayan bantu nih. Nama saya Irfan Helmi. Sudah menikah, beranak 1. Lulusan dulu ilmu komputer Fasilkom di kampus Depok. Nggak ada pengalaman pendidikan F&B sama sekali. Belajarnya lumayan, naik turun bukit. Tahun 2007 diriin Anomaly. Terus 2013 diriin perusahaan namanya Pipiltin Cocoa. Anomaly itu sama Agam, teman sekolah SMA. Dulunya berantem, sekarang jadi sahabat, insya Allah. Terus untuk Pipiltin Cocoa 2013 berdiri sama kakak saya namanya Tisa. Mantan pengacara, juga nggak ada pendidikan hospitality di belakangnya.
Tapi ya itu juga sama, kita naik turun gunung. Sampai sekarang kayak sampai akhir zaman kayak turun gunung. Jadi atau apa naik turun gunung ya. Ya mungkin itu dulu kali perkenalan singkatnya. Tar. Naik turun gunung tuh maksudnya apa sih? Naik turun gunung itu apa kita ngomongnya tuh emang apa ya? Ya ups and downs lah. Jadi kita belajar banyak justru dari kalau memang benar-benar kita bukan cuman ya, jadi bukan yang nggak perlu baca peta, cuman kadang-kadang kalau kita kebanyakan baca peta tapi nggak naik turun gunung, nggak tahu bener-bener real terrainnya tuh kayak gimana gitu kan. Jadi ya ya udah kita kayak awalnya dulu 2007 gue sama Agam kan, Agam juga teknik mesin, dia kan gue programmer dulunya, benar-benar programmer ya, 3 tahun tuh dulu jadi programmer. Terus mutusin buat bikin kopi yuk gitu kan, ngeliat market, kayaknya market yang ngurusin kopi hanya Indonesia, fokus ke kopi Indonesia, jadi seorang kurator kok kayaknya belum belum ada nih, jangan-jangan dibutuhin gitu. Ya udah naik turun gunung deh, naik turun gunungnya literal tuh kalau itu emang ke kebun kopi dan sebagainya. Jadi ke Bondowoso lah, ke awal-awal ya Bondowoso lah, sekarang udah ya ke Aceh lah, ke Papua lah, ke Sulawesi, ke Flores, ke Jawa Timur, Jawa Timur tadi udah Jawa Barat. Banyak lah ya kita alhamdulillah, benar-benar literal ya turun gunung. Di coklat juga sama, literal turun gunung juga, naik turun gunung juga. Jadi untuk ke kebun coklat juga sama-sama juga naik turun gunung. Jadi ya seru lah. Kan katanya bisnis paling bagus tuh kalau dijalanin, bukan cuma direncanain katanya gitu. Kata Bob Sadino Iya. ke siapa tuh? Kalau nggak salah. Yalah, kalau direncanain doang nggak jadi bisnisnya. Nggak jadi, bener. Dan nggak ada rencana yang Ya, ya. sempurna ya nggak sih, Sar? Ya, nggak ada yang bisa Iya. memprediksi sih 2020 kita kena bakteri yang super kecil tapi Iya. gonjang-ganjing sedunia ya. Iya, luar biasa. Luar biasa Gitu. emang. Nah, oke. Berarti sekarang bisnisnya ada kopi, ada coklat ya. Tapi kayaknya kita sore ini Benar. pengen banyak ngobrolin tentang kopi kali ya. Karena kan ini kan udah cukup lama ya, 2007 ya. 2007 bener ya? Iya. 2007 ya? 2007. Uh, Benar. Udah lama banget tuh kayaknya. Nah, Belum lah. Masih tapi teenagers. Mencari jati diri ya sekarang. udah lumayan Berapa lama. belas tahun. Nah. Teenagers lah. Nah, tapi dulu tuh cerita dong. Tadi kayaknya latar belakang pendidikannya perasaan bukan FNB ya? Apa tadi? Computer science, ilmu komputer, Nah. programmer. Tuh kan, nggak nyambung tuh kan Ngaco programmer. kan? Emang So kopi di tahu emang. coding gitu kan? Iya kan? Kopi kagak bisa di coding bang. Nah, dulu awalnya gimana sih? Maksudnya ini kan tadi katanya sama Agam juga. Nah, ketemu sama Agam di mana? Terus gimana ceritanya kok jadinya dari anak komputer, dari anak yang suka, bukan suka lah ya, interaksinya kan dulu sama komputer gitu. Kok jadi interaksinya sama Iya, kopi itu gimana tuh ceritanya? iya. Sebenarnya ini nggak sadar ya, Sar. Jadi kayak mungkin SMP atau SD, seinget gue tuh ya, gue lupa gue persisnya. Jadi nenek gue tuh suruh beliin kopi di Tanah Abang. Awal Hmm. banget nih, gue tahu kalau kopi itu kayak gitu ya. Bukan tahu lah, sedikit lah. Pas gue datang ke pasar Tanah Abang, ada disebutnya tuh toko Sinar apa toko Cahaya apa toko Cemerlang sih. Aduh, pasti netizen jangan-jangan kalau browsing toko kopi di Tanah Abang tuh pada tahu ya. Pokoknya namanya berhubungan sama Sinar lah gitu, nama nama tokonya. Gue baru tahu saat pas lagi masuk ke sana, ada inci-inci sama ongko-ongkonya very knowledgeable ya. Ilmunya soal kopi tuh tinggi banget deh, soal rasa deh. Cemong-cemong Sar, Hmm. karena keringetan kan nggak pakai AC. Kenapa cemong-cemong? Cemongnya tuh kayak orang mau perang gitu, semak-semak, secemong-cemong gitu. Bener-bener. Karena kan dia giling kopi, bener-bener gilingan kopinya tuh kayak kayak keaur gitu. Gini. Gimana sih kalau orang Betawi bilang tuh keaur. Enggak, di gilingannya tuh Oh, mesin serius, mesin yang gede. Jadi pas ah, ah, bagging ah. gitu kan, cuk-cuk-cuk dikocok-kocok sama dia. Kan Ah, kemana-mana tuh debunya. Keringetan mm-mm. nempel ke muka kan, keringetan dia suka ngasuk-ngasap gini. Jadi saya lihat Ya, tuh dia udah kayak perang gitu, cemong-cemong di sini, cemong seduhan kopi dengan keringat. Tapi itu nggak pernah lupa sampai sekarang. Jadi mungkin itu kayak apa ya, kayak alam bawah sadar mimpi. Wah gila nih, keren banget nih gitu. Dan nenek setiap kali makan sarapan, makan siang, makan malam itu selalu ngopi, nggak pernah enggak, dan ngopinya ada caranya sendirilah kasarnya gitu.
Terus sudah long story short lah, jadi programmer 3 tahun di Siemens waktu itu. Siemens Business Park, kantor di Pancoran. Kalau jangan-jangan netizen ada juga yang kantor di Siemens Business Park zaman dulu. Udah akhirnya bolak-balik dulu aja ke Anomali, mulai malam sampai jam 12 jam 1 tutup toko sambil ngerosting. Tuh nggak ideal banget sebenarnya, ternyata roasting malam-malam. Dulu hajar beleh aja. Ya udah akhirnya sebelum itu ya emang sama Agam tuh udah pengen usaha yuk apa yuk gitu. Nah, waktu itu gue udah mulai usaha ini warung sop buntut, Sar. Jadi kalau usaha gue yang pertama itu sebenarnya bukan Anomali, tapi warung sop buntut di depan STI Jayakarta, Jalan Salemba 1, Jakarta Pusat, Kelurahan Kecamatan Senen. Apa loh dia? Masih ada nggak sampai sekarang? Enggak, Udah udah enggak ya? ada. Sop buntut itu tenda putih, belinya kayak model beli di S Hardware gitu, yang lu tenda jadi gitu. Itu masih kuliah tingkat 3 akhir lah ya, kalau enggak tingkat 4 awal, karena emang benar-benar lagi mau skripsi, udah kekurangan kerjaan lah di kampus ya. Udah deh tingkat 4 kalau nggak salah, itu mulai sambil usaha sop buntut. Ya udah akhirnya sama Agam coba mulai usaha si Anomali, ceritanya panjang lah ya. Mau usahanya sebelum Anomali itu macem-macem. Akhirnya udah jualan sop buntut deh di Anomali pertama. Jadi pertama kali Anomali berdiri Oh, 2007 tuh ada sop buntutnya, Sar. Cuman akhirnya wangi sop buntutnya agak ganggu wangi kopinya. Jadi ya udah dengan berat hati kita coret menunya. Soalnya masak sendiri kan, digodok selama 3 jam biar daging empuk kan. ya. Jadi wanginya tuh benar-benar wangi banget. Emang enak banget sih. Namanya juga jualannya bias ya, omongan gue ya. Kan gue jualan nih, pasti enak lah. Tapi ya wanginya jadi wangi sop buntut. Jadi ya udahlah, karena kita mengalah sop buntutnya. Datanglah mesin roasting, udah. Jadi kita roasting kopi di situ sambil serving. Gitu, Tapi kurang kenapa lebih. waktu itu milihnya kopi sih, Anomali? Kenapa nggak jualan Anomali sop buntut gitu? Gue terus terang dulu sop buntut bosen, Sar. Karena um, milih daging, sempat pengalaman dulu orang-orang yang milih daging itu nggak tahu kenapa ya belum dapat orangnya, atau gue dulu belum cukup pengalaman untuk kerja tim ya. Jadi milih dagingnya tuh bermasalah mulu. Akhirnya Senin dan Jumat gue yang belanja daging ke Senen sama Jatinegara. Senin dan Jumat jam 4 pagi udah sampai di pasar Senen. Which is memang gue tipe orang nggak terlalu masalah bangun pagi, jadi ya udah bangun pagi. Wah berat, oh gila lo rajin banget bangun pagi. Ya nggak juga sih, emang bagi gue nggak susah gitu bangun pagi. Jadi ya udah gue ke sana milih-milih daging deh, milih-milih buntut. Lama-lama bosan sih, Sar, terus terang ya. Mau kemana, apa kita mau buka cabang gitu, terus experience-nya mau kayak gimana, apakah mau dibikin restoran. Sempet tuh kepikiran dulu gitu kan. Tapi akhirnya nemuin si kopi ini, kayaknya emang udah nggak sadar jatuh cinta sama kopi sih kayaknya. Karena begitu gue belajarin kopi, gue harus kenal dengan petani. Nah ini kayak gini-gini nih. Terus belajar dulu pertama kali tuh dari SCA, Sar. Bukunya tuh dikit banget, Sar. Yang nggak kayak sekarang ya. Sekarang kan alhamdulillah buku udah banyak, video juga apalagi Ya. kan. Dulu 2005 gue inget banget pertama kali belajar soal kopi itu tuh 2005. Baru masuk ke kerja ya, tahun pertama kerja. Itu tuh bukunya nggak banyak. Sok-sokan daftar member ke Specialty Coffee Association of America, waktu itu namanya masih SCAA. Dari situ baru dapat artikel-artikel. Buku pertama real book yang gue baca itu tuh majalah Roast. Nah itu bagus banget tuh teman-teman kalau misalnya mau tahu soal kopi ya. Gue nggak tahu lah, kayak harusnya masih ada sih majalah Roast. Itu bagus banget itu majalah. Jadi benar-benar untuk mungkin 3 tahun 5 tahun pertama kali ya gue langganan Roast Magazine. Itu bagus banget untuk ngajarin tentang ke huluan lah. Jadi gimana Amerika dekat dengan South America. Nah, ngiri kan ngeliat gitu kan, Sar, majalahnya, Sar. Gimana lo baca kalau roaster atau cafe di Seattle misalnya, dia ada kedekatan dengan petani di Kolombia misalnya yang Arabica, di Costa Rica yang juga Arabica. Kok Indonesia nggak ada kedekatan kayak gitu. Ceritanya kayak nggak nyampe gitu loh, Sar. Nggak nyampe ke telinga konsumen kan. Kalau ada petani yang benar-benar dari daerah tertentu gitu, yang emang lo kenal sama petaninya gitu loh kasarnya. Nah disitulah Anomali itu ngerasa nih angle-nya bagus nih gitu. Kita nggak, we are not just a coffee shop, we are not just another roaster, ya kan.
tapi we enter the market for a purpose. Nah, makanya purpose-nya itu apa? Jembatan antara produknya. Makanya kita menambah. Halo? Kok kayaknya jelek sinyal lagi ya? Halo, halo? Halo? Halo, teman-teman ini yang jelek dari sambungan aku atau Irfan ya? Ada yang boleh komen nggak? Halo, kayaknya di aku Irfannya agak terputus-putus sih. Eh, kita tunggu sebentar ya. Halo, halo, halo. Teman-teman boleh info nggak di kolom komentar? Ini yang jelek sinyal aku oke dari Mas Irfan. Oke, siap. Kita tunggu dia membaik ya mungkin ya, ditunggu dulu ya. Ini lagi cerita jembatan loh. Kita tunggu ya. Oke. Oke, kita coba invite ulang ya. Oke, kita coba invite ulang. Kayaknya mungkin jelek sinyal di sana. Oke. Aku nggak bosan-bosan yang ngingetin teman-teman yang mau nanya sama Irfan, nanti di kolom Q&A ya, yang ada di bawah. Kalau bisa jangan di komen, karena nanti takutnya ketumpuk terus hilang, kagak bisa dibacain. Oke, kita masih tunggu ya. Aku coba cek dulu, siapa tahu. Oke, mungkin beda akun, sebentar. Kayaknya pakai akun yang berbeda. Kita coba lagi aja. Ah, oke, kita masih tunggu ya. Semoga lebih bisa. Ya, kita masih tunggu. Nah, ini pakai akunnya ganti nih kayaknya ya. Halo? Masih anomali kan? Ini yang sekarang Halo, anomali. Tadi Tar. ya. Tadi ya. Tadi Irfan akunnya, sekarang anomali. Nggak apa-apa, sama aja. Oh, serius? Orang yang Oh, oke, oke. iya tadi Irfan. Salah. Mestinya dari anomali tadi. Iya, nggak apa-apa. Kan yang penting kesambung lagi. Tadi Oh, gimana nih? ya Terusin udah, aja oke, tadi. oke. Tadi baru cerita tuh, apa soal jembatan tadi. Jembatan. Iya, jembatan. Terus keputus jembatannya. Jembatan. Lanjutin, lanjutin. Oke, gue lanjutin. Jadi pada Ya, saat itu gue sama Aga mikir kalau kita perlu bangun jembatan karena Indonesia itu kan menariknya gini, Sar. Kita itu hulunya juga banyak dan hilirnya juga ada 260 juta orang lebih gitu bahkan. Jadi kalau misalnya nggak ada jembatan yang bisa cerita gitu kan, yang bisa menampilkan yang terbaik gitu dari hulunya Indonesia ke orang Indonesia sendiri, kok kita rasanya ada yang kurang. Nah, jadi kita karena fungsi kita sebagai jembatan, makanya kita menamakan diri kita sendiri itu bukan cafe bisnis, tapi menjadi bukan juga coffee roaster gitu ya, tapi menjadi coffee curator gitu, Sar, yang bisa mengkurasikan kopi-kopi dari coffee ragam creator. daerah di Indonesia. Jadi Putus kayaknya lagi, Sar? nggak. Tadi agak sedikit putus-putus. Jadi maksudnya Oh, mengkoneksikan kali ya, lebih banyaknya ke sana kali ya. Halo? Ya, putus. Agak freezing lagi. Halo? iya, iya, Ya, benar ya? Oke, nah, betul. terus kalau apa namanya, kalau anomali sendiri sekarang udah berapa cabang sih? Sekarang kita cabang ke
11, insya Allah 12 cabang di Canggu, Sar. Mau buka, tapi pas mau buka PPKM, Sar. Jadi ya udah, PPKM. lah, udah untuk PPKM. Jadi tadi 13 Juli mau buka, tapi yang di Canggu kita nunggu sabar dulu sebentar nih. Gitu, jadi 12 Kayaknya sekarang. dikasih waktu lebih lama untuk persiapan kayaknya ya. Dikasih waktu lebih banyak Iya, untuk insya biar Allah. persiapannya lebih mateng artinya. Benar. Nah, Nah, cuman oke. Sar, Nah, kalau gue mau nanya nih ya. Tadi ya apa? Ya apa? Kalau misalnya kita bilang misalnya kayak kita cabang baru buka, nanti teman-teman pada mikir, oh gila buka PPKM malah kok lagi masa-masa COVID gini, canggih juga anomali malah buka. Sebenarnya ya bukan gitu sih, background gue apa adanya aja ya, behind the scene itu bukan itu. Ini Jadi apa? pelajaran yang penting juga buat kita semua tuh, kita mesti cepat juga, jangan sampai gengsi-gengsi untuk tutup toko yang memang nggak terlalu perform. Nah, pada saat PPKM COVID di awal masuk itu ya kita lumayan cepat tuh untuk mempositioning beberapa toko-toko yang memang performanya itu bisa dibilang on par. Kemudian SDM-nya sayang banget, memang ada beberapa yang kita harus let go gitu ya, dan juga tapi sebagian yang lain juga ada yang dialihkan ke dalam tim online dan sebagainya gitu. Nah, karena kecepatan kita dulu sama COVID ini, itu yang bikin kita alhamdulillah masih ada sisa tabungan sedikit untuk buka di Canggu. Dan begitu buka di Canggu, tujuannya benar-benar anak-anak tuh taunya supaya kita nggak ada pelepasan lagi teman-teman yang ada di Bali yang tokonya itu lagi underperform. Ada salah satu toko yang underperform di Bali. Kemudian kalau kita tutup toko itu, teman-teman mau kerja apa? Nah, itu yang kita coba cari workaround solution-nya. Ya udah, buru-buru deh cari tempat gitu ya. Teman-teman di Bali cari tempat dan mereka luar biasa banget, tim kita di sana. Akhirnya alhamdulillah dapat tempat, buka deh alhamdulillah rencana yang ada di Canggu gitu. Nah, itu sedikit behind the scene-nya, Sar, yang terjadi di kita. Jadi nggak ada pesan yang anomali buka toko malah kalau lagi COVID gitu. Tapi justru kalau kita nggak buru-buru ngambil keputusan tutup dan buka lagi adaptasi sama keadaan, nanti malah makin takutnya nggak stay afloat gitu, nggak cukup ngambang. Gitu. Yang sekarang kita cari bukan profit yang sehat dulu, cuman efisiensi sama kalau bisa Tuhan izinin, Allah izinin nggak ada pelepasan karyawan lagi, mudah-mudahan. Jadi sebenarnya openingnya itu untuk aja. survival ya sebenarnya ya, lebih ke sana ya. Exactly, bener banget, itu untuk survival. Karena kalau enggak ya nanti ada pelepasan karyawan lagi, dan itu efeknya nggak sehat ya buat kita semua, bahkan buat mental kita juga nggak sehat. Iya. Sayang banget ya padahal dulu sebelum pandemi kan kadang-kadang kita kan suka keluar negeri nih, ke bandara ya. Dulu padahal gue setiap ke bandara pasti nongkrong anomali loh. Aduh, Sar. Nah, itu udah nggak ada, Sar. Iya, Pak. Ya, pasti. Yang kita tutup, nggak ada orang. Pertanyaannya yang terbang juga sekarang berapa banyak kali ya? Gue sih udah kacau. Berapa tahun ya? Udah dari terakhir kali tuh Januari kalau nggak salah gue terakhir tuh. Sekarang udah bulan apa sih? Juli ya? Sekarang Juli. Udah setahun lebih, udah ya? masih J juga sih. Udah nggak pernah nginjak bandara lagi. Paspor gue udah mati. Gila. Ya udah lah. Oke, kita balik lagi nih ke cerita awal anomali lah ya, gitu. Nah, tadi sebenarnya udah dikasih tahu bocoran dikit sih. Gue sebenarnya mau nanya nih, waktu pertama kali bikin anomali itu gimana? Apa sih nentuin produk apa aja yang mau dijual ya? Ya kecuali tadi ada sih sop buntut ya. Tapi coba ceritain aja deh yang lain. Dulu nentuin produknya gimana? Nah, kita ingat banget dulu, selain dari produk-produk yang single origin ya, dulu kita originnya cuma 3, Sar, yang kita karena kita pengen jadi kurator kopi, ya pastilah kita harus menjual kopi hitam yang rasanya tuh identik ke setiap daerah. Cuman ada 3 daerah dulu, Sumatera, Jawa, sama Sulawesi. Udah selesai, origin yang lain nggak ada. Sekarang kita kerjasama lebih dari 30-an koperasi ya, anomali. Jadi
lumayan jauh tuh bedanya dulu sama sekarang dalam membangun network ke hulu ya. Nah, selain dari menu-menu yang single origin itu, kita juga ngelihat gini dulu. Kan yang laku tuh dulu boleh nyebut merek kan ya? Biar Iya, enak sok aja, nggak ngobrolnya, apa-apa. merek-merek Nggak apa-apa, lain. sebut aja. Kayak Starbucks dulu kan ada frappuccino-nya kan laku banget tuh ya. Kita lihat, ya kan. Ya, Nah, ya. kita ngerasa juga dulu mesti ada bridging gitu ke black coffee atau ke kopi Indonesia. Nah, kita waktu itu bikin macem-macem lah. Sampai bikin kopi pakai garam, Sar. Jadi kita Irish banana nut latte. Jadi ada kayak seakan-akan sirup Irish whiskey tapi nggak ada alkohol sama sekali ya. Ada kayak semacam sirup non alkohol. Terus pokoknya dessert. Gimana ya caranya jadiin kalau kita lihat juga frappuccino itu kenapa laku? Karena kayaknya Indonesia itu suka dessert dalam berbentuk minuman, Sar. Karena cendol udah ada, es doger gitu kan dalam bentuk cup. Apalagi cincau juga dalam bentuk cup gitu. Jadinya frappuccino itu ya memang instant hit lah di Indonesia. Kayaknya gara-gara itu. Nah, kita ngelihat gimana cara jadiin kopi itu beverage dessert, makanan penutup, tapi terbuat dari kopi dan itu minuman gitu ya, nggak terlalu banyak tekstur. Jangan-jangan karena itu juga boba sekarang laku banget ya, Sar, karena memang kebiasa minum cendol dari dulu. Karena ya, balik lagi memang dessert kan. Nah, akhirnya kita buat beberapa menu, dua yang gue inget banget sih, Irish banana nut latte yang sampai pakai garam, sama creme brulee. Nah, creme brulee sampai sekarang masih ada dan masih top 5 menu kita udah 13-14 tahun bertahan. Yang dingin itu penyediaannya itu lumayan familiar ya, karena pada white chocolate powder, ada karamel sirup dan sebagainya. Yang menarik itu kalau hidangan panasnya, creme brulee-nya bener-bener foamnya itu dibakar, Sar. Nah, zaman dulu itu 2007 belum ngeliat, bukannya belum ada ya, cuman gue belum ngeliat ada minuman minuman kopi yang panas, yang foamnya itu dikasih gula, terus habis itu dibakar, seakan-akan bentuknya itu kayak creme brulee sungguhan gitu. Nah, itu yang juga instant hit juga dulu di Anomali Senopati 2007-2008 tuh, yang panas. Pas makan juga gelasnya kan anget banget kan, dan ada garing-garingnya gitu di awal, di layer yang paling atas gitu. Nah, sampai sekarang masih ada tuh, Sar, minumannya. Mudah-mudahan kalau PPKM-nya berhenti, bisa ngopi lagi dengan cara yang aman, insya Allah ya, sehat semua. Nah, kita bisa nyobain nanti. Itu kayaknya nggak bisa Jadi emang ya? pengen ada signature sih, Sar, yang pertama. Take away kurang sih. Kalau mau nyobain yang benerannya harus datang sih. Itu yang panas masih begitu, masih sama cara penyediaannya, dan resepnya juga masih sama, nggak ada yang berubah. Jadi mungkin dasar pemikirannya memang harus ada yang beda. Kita selalu sampai sekarang nih analoginya tuh masih kebahas gini, Sar. Gue jangan-jangan lu pernah bahas sama lu juga, mungkin jangan bosan ya, Sar. Gue percaya sama cara Jepang. Cara Jepang menjual pariwisatanya dengan cara ada Gunung Fuji. Paris juga sama kan, ada Menara Eiffel-nya. Tapi sebenarnya lo spend uang kan nggak di Gunung Fujinya gitu. Dan lo spend uang juga nggak sambil melototin Gunung Fuji lo belanja gitu. Jadi uangnya mereka itu datangnya itu dari tempat lo belanja di Shinjuku-nya, di Shibuya-nya, di Ginza misalnya dan sebagainya kan. Yang mang pasarnya misalnya gitu ya, lo datang ke sana. Tapi lo ke sana tuh mimpinya mimpi Fuji. Gitu. Yeah. Di mental picture lo tuh ada Gunung Fuji di Jepang gitu. Nah, kayaknya menu juga sama kayak gitu. Jadi mesti ada satu yang champion product yang emang bakal kayak diomongin banget gitu. Kalau ngomongin brand yang lain yang sekarang ini apa misalnya ya, single champion product juga, mungkin ini salah satu kesukaan gue, Bear Papa dari Jepang. Gue suka banget sama Bear Papa. Itu kan juga emang ya vanilla puff gitu. Cuman yang lain-lainnya itu yang benar-benar apa ya, ya lumayan bisa ngikut gitu loh. Terus kemudian format-format kecil gitu yang dalam. Gue selalu senang ngelihat cara mereka itu produk ya. Ini gue tahu nih mungkin brandnya nggak lokal ya, tapi gue belajar banyak juga sih, karena single champion produk itu udah lumayan perlu dipertimbangin tuh, Sar, sama teman-teman yang mau buka coffee shop gitu ya. Mesti ada sih single champion produk, nanti jualannya itu around single champion produknya gitu mungkin ya. Kalau kita ngeliat dari beberapa contoh-contoh yang ada.
gitu. Jadi harus punya kayak signature-nya gitu kali ya. Iya kali ya. Tinggal Kalau gue jatuh percaya terus. gitu sih. Hmm. Tapi berarti dulu lu Gitu. ngambil inspirasinya itu sebenarnya yang paling utama ya waktu bikin produk. Itu lebih ke tren dari luar gitu atau sebenarnya dari mana tuh? Packagingnya harus kelihatan seakan-akan gini nih. Gue hati-hati kalau ngomong kita dari luar tuh seakan-akan tuh kita nganggap orang luar negeri tuh selalu superior dibandingin kita ya. Gue kadang-kadang juga suka begitu nggak sengaja gitu. Padahal bukan itu maksudnya. Tapi kita mesti kelihatan dari dua angle, Sar. Rasa dan tekstur experience itu harus dari dalam negeri karena kita punya budaya. Kayak tadi budaya makan cendol misalnya. Tapi dalam hal kita berkomunikasi, packaging, branding, itu mesti global brand gitu. Mungkin bahasa lain ya global brand itu seakan-akan merek dari luar negeri gitu. Hmm. Tapi kita sebutlah global brand aja lah gitu. Nah, Hmm. itu tuh mesti crossroad tuh menurut gua, mesti ketemu di persimpangan. Hmm. Karena kalau enggak, kalau rasanya terlalu alien banget ya, walaupun itu laku banget Alien. misalnya di Prancis gitu kan, ya kan terus tiba-tiba di sini gitu orang nggak ngerti gitu apa sih gitu, Ya, nggak ya, ngerti ya, ya, gitu. ya, ya. I don't know. Kayak di sini kan kayak kalau ngomongin soal roti manis tuh sampai sekarang laku loh. Roti manis kan. Mm-mm. Terus kita lihat juga ada perhatiin di Instagram beberapa produk-produk baru itu ada roti manis namanya apa namanya tipenya Babka Sar. BABKA, Babka. Apa tuh? Nah, Babka Babka. itu lumayan beredar tuh beberapa di Instagram. Ada bahkan ada yang jualannya hanya Babka, ada toko roti yang ada salah satu menunya itu Babka, tapi sebetulnya itu ya roti manis gitu loh kasarnya. Kalau boleh apa namanya rasanya ya dari lidah gua Indonesia ya. Tapi beberapa packagingnya itu kemasannya itu kayak ini adalah Greek bread atau Break. apa adanya tuh di mana gitu kan dan sebagainya gitu. Pas dimakan ini roti manis sebenarnya gitu rasanya. Gitu. Jadi kayaknya mesti dari dua arah sih. Hmm. Tapi si babka ini emang sebenarnya dari luar ya? Maksudnya menu khas dari luar negeri gitu sebenarnya? Dari yang gue tahu sih iya ya. Babka tuh dari luar negeri ya. Lumayan banyak di US juga Oke, oke. gitu. Terus Oh, ada juga ya. roti yang mirip babka. Gue lupa nama rotinya tuh apa. Ada yang jualan di London. Gue belum pernah nyobain. Cuman katanya lagi in juga gitu. Pas gue lihat, oh mirip kayaknya sih mirip babka juga. Di Indonesia ngomonginnya kayaknya mirip roti manis juga gitu. Nah, ini juga yang anomali lagi lakuin sekarang, Sar. Kita bikin roti manis, Sar. Oh, oke. Nah, Iya, kalau iya, iya, tadi gue baru lihat. ya Iya, iya, iya. sambil ngiklan dikit lah ya, boleh lah ya. Ya boleh. Kalau dilihat di Instagram post yang terakhir tuh, Sar, itu ada anomali coba bikin roti manis tuh. Nah, itu kan sambil ngopi juga enak dan budaya Indonesia juga kalau roti ya memang masih roti manis gitu. Walaupun krosong juga punya tempat di hati banyak orang ya, tapi roti manis kayaknya jangan-jangan masih juara gitu. Coba yuk kita jualan gitu. Ya, walau alam kita nggak tahu nanti anomali jualannya sampai gimana kan kayak lo bilang kan Sar. Kita nggak tahu masa depan sih udah pokoknya kita lakuin yang lihat aja sama cepat-cepat evolusi kayaknya. Ya, ya, Cepat-cepat ya, ya. inovasi sama evolusi untuk bertahan dulu. Jangan terlalu banyak harapan. Wah, salesnya Ya, ya. kita ningkatin, profit bakal tinggi. Kayaknya sekarang nggak relevan dulu. Sekarang banyak orang yang susah juga. Jadi kita bersyukur masih sehat, masih bersyukur yang bagi yang sakit, insya Allah sembuh juga bersyukur. Stay afloat dulu aja, selamat dulu aja. Habis ini baru kita nanjak gunung lagi. Ya, 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 ya. Ini Lewat roti gue manis tadi pulang jadi kembali. nge-googling nih. Pas lihat babka ini, pas gue googling kayak bolu ya. Kayak bolu. Iya, Gue bener kan? kayak bolu sih Kalau ini. pernah familiar Gambarnya kan? sih. Iya kan? Iya sih, iya sih. Kayak Iya, iya, familiar iya, gitu. iya. Ha. Iya, iya, iya. Sama aja Di kayak Indonesia waktu ada gue tuh tuh, beberapa yang jual. apa babka ini? Kalau yang anomali Iya, mah iya. nggak babka ya bentuknya, beda ya? Bukan babka. Kita roti Bukan manis. ya, Nah. oke. Roti manis biasa, Ini oke. salah satu yang tadi Sama. yang tadi lo tanyakan kayak dari luar negeri apa dari dalam negeri gitu. Ini salah satunya sih kayak packaging dari luar negeri, tapi begitu lo makan rasanya lo kenal gitu, familiarity-nya dapat karena it is a sweet bread. Iya, iya, iya. Sebenarnya kadang kan Gitu. emang harus disesuaikan dengan selera lokal kali ya. Maksudnya
Kayak apa Gue ya? percaya Kayak banget kemarin, sih. iya iya, kayak kemarin gue apa kan waktu itu pernah, ya untungnya dulu pernah dapat kesempatan pergi ke Eropa lah ya gitu dulu ya. Nah, pas Aha. nyobain apa sih di Eropanya tapi nggak di Itali tapi ya. Tapi gue pergi ke Paris atau kemana, Munich kalau nggak salah waktu itu. Terus pas nyobain Mhm. pizza di sana kok rasanya gini gitu. Ternyata, ya kan? Ternyata gitu. Ternyata semua pizza yang ada di Indonesia itu betul-betul disesuaikan dengan lidah orang Indonesia. Lebih enak di sini ya, Sarah? Iya, itu loh, ternyata gitu. Dan gue baru nggak gitu, ya maksudnya karena ada di bisnis kuliner ya, dan sekarang kan di Foodies kan memang Heeh. kita bareng-bareng sama pebisnis kuliner. Akhirnya jadi kebuka banget wawasan bahwa sebenarnya ternyata banyak banget produk-produk di Indonesia itu yang sebenarnya kalau kita cicipin di tempat aslinya itu nggak gitu rasanya. Dan to be honest, ya namanya bisnis ya, pastinya harus disesuaikan dengan lidah Iya, lokal. Karena kan produknya, sih target market paling besarnya yang pastinya di lokal. Nah, oke, benar. balik lagi ke cerita tentang anomali nih. Tapi berarti kalau misalnya ngomongin tentang apa namanya ya, tentang menu tadi kan inspirasinya dari manapun ya. Intinya walaupun misalnya inspirasinya dari luar Indonesia, tapi selalu secara rasa, secara packaging itu harus dikombin dengan budaya, dengan rasa yang dari Indonesia. Gitu ya berarti ya Iya, kurang lebih ya benar. Ha, gue definisinya percaya ya. gitu, betul. Ya, ya, ya. Dan Betul banget. kalau ngelihat tadi langkahnya anomali ternyata harus inovatif dan adaptif banget sama kondisi yang ada sekarang. Benar ya? Iya, benar. Dan Banyak itu harus cepet survivalnya. ya. Benar, Ya, dan teman-teman di yang kerja bareng sama Anomali itu benar-benar mudah-mudahan mereka eh, apa namanya? Saya percaya, gue percaya sih mereka sadar gitu untuk ngikutin pace-nya gitu. Jadi bukan berarti gini loh, bukan berarti idenya Anomali itu berubah-berubah ya. Oh, A nggak berhasil, B nggak berhasil, C nggak berhasil, coba-coba terus gitu. Nggak gitu. Cuman planningnya yang matang, tapi setiap quarter, setiap 3 bulan itu mesti ada sesuatu yang lo ngebaca market, seakan-akan market itu berubah gitu loh, Sar. hmm. Jadi memang evolusi sih, memang gue lebih percaya dibandingin merencanakan sesuatu sampai rencananya itu the perfect plan, which is nggak bakal ada, impossible untuk perfect plan. Lebih baik, oke, kita punya plan yang start small dulu supaya kita small mistake-nya kita bisa apa namanya masih mampu ya untuk membayar small mistake. Karena mistake itu pasti ada, kesalahan itu pasti ada. Kalau kita mulai kecil pasti kesalahan kecil. Tapi kalau Ya, mulainya udah gede karena kita merasa rencana kita sempurna, maka itu akan menjadi kesalahannya juga besar juga karena kita mulainya besar, kesalahannya besar gitu. Jadi lebih enak kita kesalahan kecil, memang kita udah siap, ikhlas, emang tahu bakal ngelakuin kesalahan, ya mulai kecil-kecil dulu aja gitu. Wah, bayangin misalnya mungkin kalau dengar Anomali, kalau misalnya bikin sweetbread, berarti dia bikin satu dapurnya yang keren banget ya, bikin rotinya yang lengkap banget gitu. Terus terang nggak sama sekali gitu. Kita benar-benar start small, lakuin coba tractionnya ada apa enggak gitu. Begitu tractionnya ada, baru kita coba siapin dengan volume yang lebih besar lagi gitu. Tapi ketika itu nggak laku misalnya gitu ya, ya Allah ngasih rezeki ke tempat yang lain gitu kan, mungkin oven itu akan bagus untuk produksi yang lain gitu, produk-produknya gitu. Jadi ya udah kan nggak apa-apa gitu kan, ovennya juga masih oven yang oven profesional, cuman ovennya belum yang beli banyak gitu, masih belinya sedikit. Kurang lebih gitu, Sar. ya, ya. Jadi tiap bulan sih kita Betul. percaya apa namanya perlu ada inovasi sama evolusi ke market ya. Nah, oke. Terus kalau dulu ya waktu awal-awal bikin anomali nih ya, bagaimana caranya untuk memperkenalkan kan kalau usaha baru dibuat pastinya kan dia belum pada tahu ya target marketnya mungkin udah Ya, dibidik gitu kan, target market udah dibidik, tapi gimana sih dulu berdasarkan pengalaman cara memperkenalkan and then mungkin membuat mereka untuk datang dan mencoba pas awal-awal bikin usaha. nah, ini ada yang menarik dari buku yang kalau nggak salah Zero to One, gue lupa tuh siapa yang ngarang tuh, Sar. Zero to One, dari nol ke Zero to satu one. ya bukunya. Itu dia gini. Jadi ketika kita buat sesuatu itu jangan membidik market yang tiba-tiba gede dulu katanya buku itu. Which is gue sependapat banget sama dia. Gue percaya banget sama apa yang ditulis di buku itu ya. Ya, Contohnya gini.
waktu itu ini contohnya kelakuannya nggak bagus ya. Cuman contoh ceritanya ini sangat inspiratif. Dia ini jadinya penjudi nih, tahun 1700-an lah, kalau nggak salah. Ada penjudi yang kalau makan aja tuh buang-buang waktu buat dia, Sar. Saking dia tuh serius banget dan ketagihan banget untuk berjudi ya. Nah, kemudian dia kepikiran sama satu cara makan yang baru. Ya, dia bikin roti, kemudian di atasnya, kan roti udah ada ya, di atasnya dikasih keju, habis itu dikasih slice daging, dikasih sayuran, habis itu ditutup dengan roti lagi. Namanya dia nih sandwich. Nama orang ini namanya sandwich. Nah, itu sangat spesifik. Itu sangat spesifik kebutuhannya. Tapi menjawab sebuah kebutuhan gitu. Betul-betul kebutuhan spesifik itu terjawab 1000%. Gue percaya juga sama pendekatan kayak gitu ke market, apalagi kalau kita mau mulai sesuatu gitu. Ya memang harus ada spesifik problem yang kita bisa pecahkan. Jangan mikir dulu itu marketnya tuh segede berapa untuk awal ya. Kecuali kalau kita perusahaan besar, kita punya uang untuk market survey and whatsoever deh gitu ya. Serah lo deh kasarnya. Tapi kalau misalnya kita dengan keterbatasan kita, which is gue masih kayak gitu juga keterbatasan kita. Ya, kita mesti mikirin solusi yang menyelesaikan sebuah permasalahan yang penting ya. Penting banget diselesain, walaupun itu marketnya kecil. Nah, karena di buku itu juga gue percaya, ditulis gini, dari yang kebutuhan kecil itu, nanti akan ada pengikutnya. Bahwa, oh iya ya, enak juga makan kayak si Mr. Sandwich gitu kan. Gue mau deh, simple tuh buat anak gue ke sekolah misalnya. Simple tuh buat gue duduk kerja di kantor dan sebagainya gitu. Dan kalau dulu si Mr. Sandwich nggak bikinin roti yang berisi macam-macam itu, mungkin ya, dan mensolusikan untuk para penjudi, mungkin sekarang nggak ada. Gitu. Jadi, mungkin kalau usul ke teman-teman, ke tim gue juga sendiri di Anomali, kita coba nyelesain masalah kecil tuh juga jangan kecil hati gitu. Tapi harus selesai masalahnya. Ngasih solusi ya? Iya, kasih solusi. Dan ini sih yang poin kedua dari pengalaman gue juga ya. Kan keberhasilan orang itu pembelajarannya kecil. Justru yang besar itu kalau kegagalan orang kalau menurut gue. Supaya lo nggak ngalamin kegagalan yang sama. Gua nggak terlalu ngelihat market survei itu banyak manfaat, tapi nggak selalu bermanfaat. Jadi ada orang mungkin yang mikir kalau misalnya mau mulai sesuatu itu misalnya harus market survei. Harusnya itu menurut gue debatable. Harusnya ya yang debatable. Market survey it is important, but it is not a must. Contohnya gini, kalau gue baca market survei, ada brand-brand yang gue nggak enak sebutin namanya sekarang di Indonesia yang top brand tahun 2019. Nomor 1, Sar, untuk brand kopi. Karena apa? Karena dia sering promo, Sar. Promonya itu 35%. Terlalu promo. Ya, 35%. Tapi sebetulnya harga dasarnya itu mahal. Ya, mungkin lo tahu juga surveinya, karena itu yang survei itu Tempo. Yang market survei. Nah, ketika lo kita percaya misalnya dengan market survei itu, wah, berarti apa yang dilakuin sama brand ini udah bener gitu ya. Karena dia top nomor 1 nih di positioningnya perkopian gitu. Nah, tapi karena dulu dia top of mind karena apa? Karena sering diskon. Kalau ditanya sama orang, lo kopi apa? Ya kopinya gue X gitu misalnya. Ya X nggak ada brand X ya, jadi X cuma sekedar fulan. Brand namanya X misalnya. Nah, itu kesebut karena saat itu aja gitu. Jadi hati-hati juga kalau kita nggak baca hasil survei dari beberapa karena kontekstual banget gitu loh, Sar. Yang tadi yang gue maksud ya. Tapi bukan berarti gue nggak setuju untuk ngelakuin survei, enggak. Tapi karena gue pengalaman dulu modalnya sangat-sangat terbatas, dan sampai sekarang gue juga kalau mau usaha pun juga harus terbatas modalnya. Jadi jangan modalnya itu berlebihan, harus dibatasin. Karena kita harus start small. Nah itu nggak bisa berpangku hanya kepada survei yang kontekstual. Untuk kita membaca survei juga mesti hati-hati juga gitu. Jadi lebih baik ya apa yang percaya, nyelesain masalah, banyak baca, nyelesain masalah, mulai aja, kemudian evolusi udah. Tapi harus start small. Walaupun lo kaya raya, lo start small dulu tetap. Biar biar gitu. Meminimalisir resiko kali ya bahasa bisnisnya. Dan agile dan lincah, Sar. Bukan satu meminimalisir resiko, yang kedua agile, lo jadi lincah.
mau Iya, iya. merubah-rubah sesuatu tuh lo gampang gitu karena lo kecil Iya, iya, gitu. iya, iya. Lebih Banyak mudah. manfaatnya kok jadi orang kecil kok. Jadi perusahaan kecil tuh banyak banget manfaatnya, guys. Iya, iya, Banyak iya, banget benar-benar. manfaatnya. Ya, apalagi Iya. sekarang ya, di mana kondisi berubahnya cepat banget kan. Iya, tepat, tepat banget. Ya, kayak kemarin PSBB PPKM ini kan bisa dibilang kayak apa ya, buat perusahaan besar itu benar-benar painful banget sih. Ya yang kecil Iya. juga pain, tapi mungkin kalau gue ngelihatnya kalau perusahaan yang besar sekali itu luar biasa sih painfulnya, karena mereka nggak bisa selincah UKM lah bisa kita bilang ya. UKM itu kan mereka hari ini jualan roti, besok Iya. jual jamu nggak ada masalah ya, gitu. Tapi bayangkan, maksudnya bayangkan global brand gitu kan. Iya. Hari ini jualan burger, besok kan gue nggak bisa jual jamu, harus harus ngomong ke pusat dulu Iya. sih. Iya benar Bener. kan? Terus kalau Iya kalau gue, ngeliat juga, bener banget. iya apa-apa. Bener banget, bener banget. Coba kita ngeliat Starbucks deh. Itu juga kayaknya pembelajarannya bagus deh. Dia sampai jual kalau nggak salah 100.000 harganya dapat 2 botol 2 liter loh, Sar. Iya iya. Padahal sebelum pandemi kan satu cup harganya 50 ribuan. Satu Iya. cup. Iya 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 iya. Sekarang Iya. 2 liter 100.000. Berarti 2 Nah, liter segitu. 100.000. Iya. Pernah, Satu cup itu mungkin liquidnya sekitar 200 mili karena kan ada es batunya. Ya kan? Which is anomali juga ngelakuin, ini bukannya, oh banyak es batunya, si Irfan ngomong gitu ke Starbucks, ya kagak lah, gue juga sama, gue jualannya juga ada es batu sama ada minuman ya kan. Kalau nggak dingin. Nah, liquidnya 200 mili lah kira-kira. Jadi lu bisa bayangin penurunan harganya 50.000 itu bisa dibagi 5. Gila nggak sih? kalau gue nggak Gila salah nggak sih? juga pernah Just to loh stay dulu. afloat. Kalau nggak salah dulu dia pernah kok bikin diskon spesial banget, tapi waktu itu ya cuma sehari. Kalau nggak salah itu yang bahkan 2 botol 20.000. Kalau gue nggak salah inget tapi ya. Kalau gue nggak salah loh tapi. Kalau nggak salah. Yeah. Sampai agak kaget gue shock. Ah. Aduh, gue bilang ini habis semua ini. Apa temen-temen UKM habis semua ini, gue bilang berat ini. Tapi ini cuma bener-bener short time banget sih tapi. Nah, oke. Iyalah. Nah, sekarang nih gue masuk pertanyaan selanjutnya. Ini tadi kayaknya udah ada beberapa yang nanya, tapi nanti kita tahan dulu ya, yang dari peserta. Terakhir Iya. nih, pertanyaan gue sebelum kita buka pertanyaan yang lain ya. Nah, tapi dulu waktu pertama kali, ini berdasarkan pengalaman juga ya. Apakah waktu pas bikin bisnis kopi dulu itu ya, sebenarnya wajib nggak sih misalnya punya sertifikasi khusus, misalnya kayak oh gue harus punya sertifikasi ngerosting misalnya ya, kan kopi kan di roasting ya, atau misalnya gue harus punya sertifikasi Q grader, atau gue harus menempuh pendidikan brewing dulu. Nah itu wajib nggak sih sebenarnya, atau sebenarnya bisa learning by doing aja? Kalau menurut gue, jika punya uang sangat disarankan, atau punya akses lah gitu ya, atau diajakin temen, itu gue bilang sih sangat disarankan sih, karena sama sekali nggak ada ruginya ya, kecuali memang soal akses aja, which is material gitu ya. Karena gini sih Sar, gue mulai waktu itu nggak ada sertifikasi ya, gue magam. Gue 2007 tukang sop buntut lah sama programmer gitu kan. Agam lu kerja di konsultan keuangan gitu kan. Nggak ada hubungannya. Kopi Dan juga kita ya? nggak kopi juga. Nggak ada kopi-kopinya ya? Nggak ada kuliah kopi, nggak ada. Kursus kopi juga enggak. Sampai berani-berani untuk buka kopi gitu. Tapi alhamdulillah ya kita dikasih jalan juga gitu. Lumayan beruntung lah dikasih rezeki ya. Nah, jadi kesimpulannya apa sih? Ya nggak menjadi, jangan sampai gini, oh gue harus sertifikasi dulu ya sampai gue mau usaha kopi. Wah itu salah. Kalau menurut gue pemikirannya gue nggak setuju, bukan salah ya. Gue nggak setuju sama pemikiran itu gitu. Karena lo bisa mulai kapanpun kok tanpa perlu sertifikasi gitu. Tapi memang sertifikasi itu mempercepat lo untuk pahamin teknis sih. Tapi you know what? 90% of the problem is not technical. 90% of the problem is not coffee technical. 90% of the problem is how to deal with people. Gimana sama tim lo udah selesai. Kalau menurut gue curahan kita, gue ya di posisi yang sekarang ya, curahan waktu gue gitu ya sama Agam, gue percaya banget sih 90% tuh ke orang gitu. Gimana kita ngobrol sama orang, gimana kita saling nguatin, gimana kita ngobrol sampai tahu lo butuh apa dari gue,
mungkin sedikit kita lihat karena helikopter view, kita ngelihatnya dari atas, kita ngelihat kita ngingetin lo kok kayak gitu, sebaiknya lo kayak gini nggak sih gitu. Jadi udah 90% of the problem is dealing with people sih, bukan problem sih ya. Challenge kali ya. Karena dan itu menurut gue nggak akan berubah sih. Mau itu semakin perusahaan lo gede, semakin lo akan dealing with people gitu. Jadi ketika lo masih dealingnya itu masih technical, lo mesti cepat-cepat pergi dari dealing with technical problem, karena lo berarti masih beranggapan bahwa lo kecil dalam tanda kutip gitu. Jadi tapi ketika lo menemukan sebuah titik di mana kok gue recruiting mulu ya, baca-baca CV terus ya kerjaan gue, kok gue ngobrolnya kerjaannya ngobrol mulu ya, ngobrol sama orang tim gue, lo kayak udah bener tuh. Kalau menurut gue kayak udah bener tuh. Kok masalah mulu ya tantangan gue nih banyak banget nih ya soal people gitu ya. Tantangan tuh bukan berarti, sorry ya gue revise ya, bukan berarti masalah ya. Jadi kayak kita ngelihat kayak gini deh, kayak kemarin gitu ya, PPKM gitu. Kita bingung loh Sar, PPKM itu kita apa yang kita mesti lakuin Sar. Karena kita tahu minuman botol itu nggak comeback gitu. Kayak awal-awal dalam PSBB mulai Maret, April, Mei, Juni 2020 tuh kan boost gitu salesnya botol langsung tinggi banget gitu kan. Waktu dulu ya, itu bukan anomali sendiri yang ngalamin kok, semuanya ngalamin hal yang sama gue yakin. Sekarang nggak keulang tuh. Nggak keulang gitu, kita buka-bukaan lah, nggak keulang. Apa nih yang kita mesti lakuin gitu? Ya udah lo ngobrol sama tim lo gitu kan, ya ternyata timnya butuh untuk belajar bikin roti dari mana. Nah itu yang lo challenge kayak gitu tuh yang lo alamin sih, dealing with people, gimana caranya support mereka supaya tujuan lo tuh tercapai gitu. Halo. Itu tujuan perusahaan ya. Kayaknya agak bukan lo pribadi ya saya. Halo Sar. Halo. Aman nggak sekarang? Iya. Halo. Nah udah. Iya. Gue denger lo kok. Tapi tadi, tapi tadi good point sih, good point. Maksudnya, aduh, kenapa ya? Poinnya apa namanya? Nggak apa-apa. Nah oke. Nah berarti ini nyambung nih ngomongin tentang bahwa kalau misalnya kita mau bisnis itu kan kalau bisa sertifikasi bagus ya, akan menjadi poin penting dan poin yang menambah menambah pengetahuan lah ya untuk bikin bisnis kopi. Iya Tapi dong. kalau enggak pun sebenarnya tidak menjadi keharusan. Nah, gue pengen info dulu. Jadi sebenarnya nyambung dengan yang tadi dari Foodies sendiri sebetulnya juga ada Foodies online class terbaru yang adalah judulnya kelas setup bisnis coffee shop, membangun dari nol hingga scale banyak cabang. Nah, nggak apa-apa ya, gue minta waktunya bentar aja buat teman-teman. Jadi ada Foodies online class terbaru, kelas setup bisnis coffee shop. Nah, jadi apa aja yang mau diajarin di Foodies online class kali ini itu adalah ada langkah-langkah membuat coffee shop, mengembangkan strategi market atau scale untuk banyak cabang, dan mengembangkan menu yang menjual. Belajar langsung. Trainernya dari Mas Irfan Helmi, founder Mali Coffee. Kapan waktunya? Itu 5-8 Agustus. Nah, masih ada nih waktunya, masih cukup waktunya. Nah, nanti akan ada live Zoom dan akses rekaman selama 1 tahun, sehingga teman-teman bisa ngulang pelajarannya setiap hari dan di mana saja. Karena kan kadang-kadang kita, gue sibuk, nggak sempat gitu. Nah, itu tetap tenang aja, walaupun nanti bisa ikut live Zoom-nya, tapi kalau misalnya nggak bisa ikut live Zoom-nya, nggak ada masalah, karena bisa diakses rekamannya itu selama 1 tahun, jadi bisa diulang-ulang terus. Nah, apa aja yang didapatkan dari Foodies Online Class kali ini? Sampai gambaran profitnya, ada dokumen pembuatannya, diajarin pengetahuan tentang kopi dari dasar, diberitahu ide model bisnis coffee shop yang sukses agar terbayang langkah suksesnya, dikasih checklist persiapan untuk memulainya, jadi sehingga bisa mulai segera bisnisnya setelah ikutan Foodies online class-nya. Nah, sebenarnya itu kan agak lama ya, pengajarnya itu selain ada Irfan Helmi of course gitu kan, ada juga Danis Puntoadi, founder Foodies, praktisi bisnis kuliner, ada Dena Nursilmi, trainer koordinator ICA, Indonesia Coffee Association ya, nggak salah semoga. Dan juga ada Indonesia Coffee Academy, sorry. Satu lagi ada Dona Elvina, HR and Training Manager dari Anomaly Group.
daftarnya kemana, itu ada linknya udah aku pin di di bawah situ ya. Ada di bit.ly-nya. Tapi kalau misalnya saya bingung nggak bisa ngeklik dan lain-lain, itu bisa langsung ke WA CS-nya Foodies. Itu juga udah ada di situ, nomornya di 0813 1214 7974. Kalau masih bingung mau tanya-tanya dulu juga boleh di 0813 1214 7974. Oke? Oke, kita lanjutin ya. Kita lanjutin nih. Nah, berarti sebenarnya, oh ya, aku buka pertanyaan aja deh. Kayaknya tadi ada agak banyak, fansnya banyak kayaknya Irfan. Yang nanya Waduh, banyak soalnya. berat bener. Tapi kayaknya nggak bisa semuanya ditanyain, nggak apa-apa ya. Bentar, aku pilihin aja deh. Tetap social impact sebentar. Gimana? Nah, ini kayaknya cukup lucu nih pertanyaannya. Yang lucu-lucu deh, bener. Banyak yang pusing soal PPKM, jadi yang lucu-lucu aja. Nih. Ini kayaknya pasti bisa dijawab lah ini, Mas. Dari Rehan Rifai. Gimana caranya bisa membuat customer menjadi loyal customer? Apakah ada stimulus-stimulus khusus buat mereka? Gimana tuh? Ini Rehan Rifai ini menarik ini. Ini gue ceritain dulu ya, Sarah. Jadi gini, awal-awal Anomali berdiri tahun 2007, kan gue serving sendiri. Gue sama Agam tuh kita roasting, kita yang bikinin kopi, cappuccino tuh kita harus bisa bikin sendiri, kita taking order, terus kita nulis di Captain Bill, kita kasir dan sebagainya. Nah, ada teman-teman dari banyak orang-orang anak-anak kreatif, ada yang desain grafis, ada penyiar radio, ada orang-orang kayak Rehan Rifai ini yang anak-anak gaul di Jakarta gitu kan. Oh, nah, okay. Rehan ini nih pas dia datang ke Anomali, kita serving sebagai jadi teman dong. Oke, Evan gitu, ngopi apa lo gini gitu lah ceritanya. Pokoknya kayak di film-film kayak di luar negeri dasar. yang benar-benar kita benar-benar dekat dan berteman sama tamu ya, Sar ya. Kalau di film-film kan kayak gitu kan kayaknya. Itu benar-benar kita lakuin kasarnya. Nah, terus meja satu lagi di sebelah sana gitu misalnya, Rehan nggak kenal, tapi kita kenal karena dia juga sering datang tuh ke Anomali, ya kan. Akhirnya kita kenalin mereka satu sama lain. Jadilah geng baru namanya Geng Babi. Nah, Geng Babi itu anggotanya tuh ada 20-an orang lah kalau kurang lebih ya. Ada penyiar radio ala zaman dulu Steny Agustaf ada gitu. Terus ada penyiar dari Bandung banyak lah, ada beberapa gitu ya, Pinky lah dan sebagainya lah gitu. I-radio lah kalau gue sebut beberapa nama ya. Ayo macam-macam lah gitu di sana. Jadilah geng namanya Geng Babi. Konyol-konyolan aja. Nah, loyal customer Desi sebenarnya Rehan udah tahu banget lah ya, cuma dia ngetes gue dia. Tapi gue rasa kita untuk loyal, untuk berharap loyal itu ya harus duluan lo yang loyal ke orang gitu, baru orang akan loyal ke lo gitu kan. Jadi kayak apa yang kita lakuin dulu di awal di Anomali berdiri, itu emang kita serving banget mereka, kita kenal ke mereka, kita hafal orderannya dia, kita ajak mereka main kartu bareng dan sebagainya gitu ya. Jadi kita as brand gitu ya, kita yang harus loyal duluan ke mereka, baru mereka akan kita bisa harap loyal ke kita. Jadi karena kalau enggak bahasannya itu akan apa ya, kayak lo ngeduitin customer aja udah otaknya, kasarnya gitu loh cara mikirnya. Kalau lo loyal ke gue ya gue untung gitu kasarnya. Nah, itu kadang-kadang message-nya mesti clear tuh gitu, kayak kita pacaran aja gitu kan. Kayak kita mencari pasangan gitu kan, ya lo harus loyal dulu lah, baru orang loyal aja kadang-kadang juga nggak diloyalin balik gitu kan, apalagi lo nggak loyal sama dia. Gitu. Dan pastinya banyak cara sih sebenarnya untuk kita. Jadi pertanyaan pertama sebetulnya yang perlu dijawab bukan loyal customer, cuman how you to be loyal to your customer first. Itu yang mesti dijawab, karena begitu lo bisa cari jawaban itu, lo bisa loyal ke customer, kayaknya akan ada some percentage yang customernya akan pasti loyal ke lo, dan disitulah rezeki itu insya Allah turun gitu. Ya.
Nah, oke. Iya. Aku buka pertanyaan kedua kali ya. Soalnya ini kan udah 1 jam, tapi kan karena tadi kayaknya masalah apa namanya hubungan apa namanya tadi? Iya, koneksi. Oh, Koneksi internet, koneksi. bukan? Ya. Jadi nggak Heeh. apa-apa ya, lebih lama dikit nggak apa-apa ya. Satu lagi Nggak ya, apa-apa aku lah. buka pertanyaan. Nggak apa-apa lah. Gue Nih, nurut ada aja sama lu, pertanyaan. Sar. Ada satu lagi. Pertanyaannya dari Richly Pangestu. Gua nggak tahu nih, kenal nggak? Kenalkan saya Richly. Enggak. Gimana usaha tetap Oh. jangkau social impact tapi pesannya sampai ke konsumen? Ini menarik karena gue juga masih belajar soal ini ya. Dan gue passion gue banget tuh di situ terus terang. Ada satu brand lagi di coklat yang didiriin sama kakak gue juga. Kita ngomongin soal how to be successful impact enterprise. Karena the future is not enterprise, the future is impact enterprise. Kalau gue boleh namain ya, harus impactful tapi you do good but do it well gitu. Kalau kata Pak Kemal Stambul, waktu pernah ngobrol sama beliau tuh, salah satu pendiri WWF Indonesia. Do good but do it well. Gue terus ketemu sama gue lupa lagi baca atau nonton film, gue lupa gitu ya. Tapi orang-orang sekeliling gue udah lumayan bosen denger gue nih, karena gue selalu ngomong cari di Wikipedia sekarang kalau boleh juga, apa itu, tunggu kita selesai kali ya Sar ya, baru browsing di Wikipedia The Hero's Journey. The Hero's Journey. Nah, The Hero's Journey itu suatu model cerita yang pakem yang diikutin sama banyak cerita-cerita di Hollywood. Lo mau ceritanya Disney ya, kayak model Star Wars, Lord of the Rings, Matrix zaman dulu, itu model ceritanya urutannya sama, Sar. Apa tuh? Pertama, ada problem statement. Nah, kemudian yang kedua, ada call to action. Siapa nih yang jadi jagoannya, call to action. Begitu dia jadi jagoan, dia akan kesulitan. Pasti akan kesulitan sampai dia hampir mau menyerah. Sampai dia ketemu dengan Gandalf yang nolongin Frodo. Atau Oracle yang nolongin Keanu Reeves dulu tuh. Yang pil yang Neo, yang pil biru atau pil merah, si Oracle yang nolongin dia. Itu down into the abyss, kayak susahnya sampai ke dasar lautan, ngerasa susahnya. Nah, sampai akhirnya menjadi ketemu sebuah alat yang bisa membantu dia untuk menang gitu ya. Jago nih, ada senjatanya atau ada teman baru apapun itu, akhirnya dia menang. Sampai dia ada sequel yang kedua lagi, problem statement lagi, call to action lagi, down to the abyss, susah banget, dan berikutnya. Apa hubungannya sama impact enterprise? Hubungannya tuh gini, Sar. Menurut gua, kalau kita mau ngomongin soal ngajakin social impact bareng sama customer has to be the hero. Customer itu harus jadi pahlawan. Nah, kita nih, brand itu bukan pahlawan. Brand itu hanya sekedar the Oracle, atau we are the Gandalf. Kalau film The Lord of the Rings. We are the enabler. Kita enablernya aja. Jadi, kalau kita bisa memungkinkan itu menjadi balik lagi jembatan gitu ya, maka kita bisa menjadi alat bantu mereka itu, sekaligus mereka beli minuman tapi mereka feel good karena uangnya itu sebagian yang signifikan itu masuk juga ke orang-orang yang perlu uang itu gitu. Tidak hanya sederhana memperkaya satu golongan aja misalnya. Gue bukannya sosialis ya, cuman gue percaya banget sama supply chain yang sehat gitu. Sama supply chain yang sehat. Jadi supply chain yang sehat itu bukannya semua sama rata. Nah, ini juga gue beda pendapat, tapi harus benar-benar transparan dan cost lo jelas gitu, dan customer tuh yakin bahwa memang ke sana gitu arahnya gitu. Jadi dengan kita posisikan si The Hero's Journey tadi, dan kita memposisikan diri kita sebagai si Gandalf-nya, si Oracle-nya gitu ya, kayaknya customer harus jadi the hero-nya. Karena kebanyakan, ada beberapa brand yang gue lihat di luar sana, they are trying to be, they are the hero gitu, not the customer. Nah, itu menurut gue yang gue nggak sepakat gitu. Yang beli harus jadi pahlawan gitu. Bukan lu yang jualan kopi yang jadi pahlawan. Kasarnya sih gitu.
ya. Ya, apa sih the main role-nya itu harus di pemeran utamanya harus customer ya. Jelas ya. Iya, betul. Bener nggak? Aktor utamanya Neo-nya tuh harus customer. Iya, betul. Ya. Bukan lu Neo-nya. Oke. Karena lu kalau bisa bikin perusahaan Setuju, lu pengen setuju. jadi Neo-nya kan, Sar? Iya sih, kebanyakan orang seperti itu ya. Iya, padahal Oke. jangan. Sebelum ini nih, gue masuk ke ini. Jadi kalau misalnya seperti biasa, kita harus foto bareng dulu. Foto bareng dulu. Jadi buat teman-teman, ayo pada diambil, pada di print screen. Kemudian jangan lupa sisiran, sisiran. Jangan lupa sisiran. Tadi udah sisiran. Itu rasis loh sama gue tuh, Sar. Sisiran. Apa? Lah, kan lu yang bilang di sisiran. Terus gue nanya yang di sisiran. Iya. Oke. Iya, Nah, benar. iya kan? Makanya gue bilang yang disisir apa coba? Tuh. Ya udah oke. Jadi teman-teman jangan lupa di print screen, kemudian di post di IG story masing-masing. Jangan lupa di tag ke @foodies.id dan @anomalycoffee ya, gitu teman-teman ya. Sama kalau mau ada yang naruh rangkuman cerita hari ini juga boleh. Jadi jangan lupa ya di print screen. Sebentar kita bergaya dulu. Iya. Enggak, gue nggak sisiran kok. Foodies. Oh, Foodies gini. Sorry, gini bener kan ya? Oke. Ya. Gini, biar Korea. Oke, teman-teman jangan lupa di gini. print. Oke, di print dan di post. Nah, oke. Salam buat Rex ya. Ini. Ntar. Siap. Nah oke. Sebelum menjelang akhir live nih ya, minta closing statement dong dari Irfan buat teman-teman semua. Closing statement. Mungkin ketika gue mungkin relevan sama keadaan sekali ya. Gue rasa closing statement gue, kita hidup tuh ingat dalam keterbatasan. Dan dalam keterbatasan itu, kalau kita sadar sama keterbatasan waktu macam-macam ya, itu justru buat kita malah makin kuat sebetulnya. Karena kalau kita hidup tanpa sadar kita nggak ada keterbatasan, justru kayaknya kita yang gampang punah tuh sama pemikiran yang kayak gitu. Dan itu relevan banget. COVID itu ngejadarin kita sebetulnya sama keterbatasan. Kita lihat keluarga kita bahkan udah ada yang meninggal gitu ya, jadi kita turut duka cita dalam kesempatan kali ini. Sar, gue juga ngucapin duka cita dan gue yakin kalau kita sadar dengan kita tuh hidup tuh di dunia ini ada keterbatasan loh, dan pemain utamanya tuh yang meramu itu semua tuh ada zat yang maha yang di atas itu. Kayaknya kita insya Allah makin kuat dan makin kreatif dan makin rangkul satu sama lain gitu, saling nguatin gitu. Supply chain kita sehat mulai dari petani sampai ke customer-nya, mudah-mudahan happy dengan satu keterbatasan yang kita perlu sadarin. Mungkin gitu kali, Sar. Makasih banyak, Sar, buat kesempatan ngobrol. Oke, sip. Terima kasih juga sudah selalu bersedia kalau diajakin IG live. Iyalah, nggak berani nolak soalnya. Ya. Jadi nggak enak saya. Oke, kalau gitu thank you banget untuk kesempatannya hari ini, Foodies on Sharing di sore hari ini. Gue makasih, Sar. Thank you buat teman-teman yang udah pada nonton, gitu kan, yang udah pada nonton, dan jangan khawatir buat teman-teman yang mungkin baru join terus kaget, wah gue ketinggalan banyak. Nah, tenang aja, rekamannya selalu ada di IGTV-nya Foodies, dan biasanya dalam 2 hari ke depan akan kita upload juga di YouTube channelnya Foodies. Jadi bisa diulang-ulang juga sesuka hati gitu. Oh tadi si Irfan ngomong apa ya, gue kurang jelas, kurang clear. Oke, bisa diulang aja. Oke, paling segitu dulu dari saya. Thank you banget buat teman-teman yang udah nonton. Thank you juga buat Irfan ya, yang sangat berbaik hati. Thank you dan banget teman-teman semua. juga pastinya ini berguna ya, pastinya berguna buat teman-teman semua. Kalau dicatat syukur, kalau enggak juga nggak apa-apa gitu kan. Nah, dan semoga semua sharingnya itu bakal memberikan berkah balik lagi ke Irfan dan teman-teman di Anomali ya. Amin, dan sebaliknya juga, Sar, buat semua. Okay. Makasih banyak, Sar. Salam buat tim di Foodies ya. Oke, thank you semua. Ya.
Siap. Thank you. Oke, thank you semua. Assalamualaikum. Sampai ketemu di Foodies on Sharing selanjutnya. Waalaikumsalam dan maju terus bisnis kuliner Indonesia. Selamat sore. Gini ya.